Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan mata pelajaran biologi untuk khususnya materi tentang sel. Materi ini Bapak gunakan untuk pembelajaran kelas 11 IPA. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita tentang sel yaitu membandingkan komponen kimiawi sel. Jadi untuk hari ini kita akan membandingkan komponen kimiawi sel terlebih dahulu. Ada apa saja di dalamnya. Kemudian nantinya membahas tentang membandingkan hasil penampakan sel berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop. Nanti kita akan melakukan percobaan. Kemudian mengukur diameter sel, mengenali membran sel, sitoplasma, inti, dan sebagainya terkait dengan organel sel. Kemudian membandingkan mekanisme transport pada membran terkait dengan transport aktif dan transport pasif. Baiklah anak sekalian, untuk bahasan yang pertama kita akan bahas yaitu komponen kimiawi sel. Yang pertama, komponen kimiawi sel adalah karbohidrat. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Ya, di situ ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat rantai panjang, ada karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural. Tapi pada dasarnya karbohidrat ini dibagi menjadi 4 anak-anak sekalian. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah oligosakarida, yang keempat adalah polisakarida. Namun demikian, dari keempatnya ini sering ada yang mengatakan ada 3, ada 4, di mana oligosakarida tanda kutip masuk ke dalam kategori polisakarida. Mari kita bahas bersama. Nah, di sini ada bagan karbohidrat itu dibagi hanya menjadi 3. Tadi Bapak sudah sampaikan oligosakarida beberapa diantaranya masuk ke dalam polisakarida. Jadi karbohidrat itu ada 3, ada monosakarida. Dikatakan mono itu adalah satu. Sakarida itu adalah karbohidrat. Jadi dikatakan itu hanya memiliki satu rantai karbohidrat atau satu rantai sakarida saja. Di situ contohnya itu adalah triosa, pentosa, heksosa. Kemudian yang karbohidrat jenis yang disakarida namanya di dalam bahasa kimia itu sering disebut dengan 2. Jadi dia memiliki 2 rantai monosakarida. Jadi dia punya 2, contohnya adalah sukrosa atau gula dan laktosa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah polisakarida. Polisakarida ini dikatakan poli berarti dia adalah banyak. Jadi apa ini? Ini adalah jenis karbohidrat yang memiliki banyak rantai monosakarida. Ya, contohnya di situ ada homopolisakarida atau nanti kita sering sebut ada beberapa diantaranya adalah amilem atau pati. Ya. Kemudian anak sekalian, ada satu lagi yang tidak tersebutkan di sini adalah oligosakarida. Tapi sering dikaitkan dengan oligosakarida ini definisinya adalah terdiri dari 2 sampai 8. Ada yang mengatakan 2 sampai 10. Sedangkan polisakarida itu definisinya memiliki, ada yang mengatakan lebih dari 2. Karena 2 tadi di sakarida, kemudian ada yang mengatakan ratusan bahkan ribuan ikatan sakarida. Jadi itu ya. Nanti jangan bingung, apa kok ini cuma 3 Pak, mono, di, sama poli, sedangkan oligo tidak ada. Itulah penjelasan dari Bapak. Kemudian, ini penjelasan monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya, yaitu monosakarida adalah yang tadi contohnya. Jadi dia hanya memiliki satu ikatan sakarida saja. Kemudian yang kedua, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida. Jadi dia adalah gabungan dari 2 molekul monosakarida. Contohnya adalah sukrosa, gula tebu, yang terdapat di dalam tebu, ya, yang biasa kita gunakan untuk gula minum. Ya. Kemudian yang terdapat pada kelenjar susu atau glandula mamae, ya, itu juga mengandung sukrosa. Kemudian polisakarida. Tadi dikatakan polisakarida itu memiliki banyak ikatan monosakarida. Di situ ada contohnya, ada 2 di situ ya. Ada homopolisakarida, ada heteropolisakarida. Yang homo contohnya adalah amilem, glikogen, inulin, lignin, dan selulosa. Sedangkan yang heteropolisakarida itu adalah kitin dan heparin. Jadi itu terkait dengan pembagian komponen kimiawi sel terkait dengan karbohidrat.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk yang kedua, setelah karbohidrat itu adalah lemak atau yang disebut dengan lipid, atau kalau orang Indonesia nyebutnya minyak. Nah, lemak ini dibagi menjadi tiga, ada lemak sederhana, ada lemak gabungan, ada turunan lemak. Ya, lemak sederhana itu di situ ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tidak jenuh. Kemudian lemak gabungan itu adalah gabungan antara lemak dengan yang bukan lemak. Contohnya itu ya, fosfolipid, fosfor ketemu sama lemak lipid. Glikolipid, glikogen ketemu sama lipid. Kemudian lipoprotein. Lipo itu adalah lemak, kemudian ketemu sama protein. Nah, dan seterusnya. Kemudian turunan lemak atau lemak asli nanti kita pelajari. Tapi ingat anak-anak sekalian, lemak ini memiliki karakteristik yang cukup kompleks pembagiannya. Berdasarkan sumbernya, lemak juga dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan lemak hewani, ada yang dikenal dengan lemak nabati. Hampir semua lemak hewani, Bapak mengatakan hampir, berarti tidak semua, itu merupakan lemak jenuh yang bisa berbahaya bagi tubuh karena dapat mengandung kolesterol. Sedangkan yang lemak nabati itu hampir semua adalah lemak tidak jenuh kecuali minyak kelapa atau yang sering kita gunakan untuk menggoreng. Kemudian pembagiannya tadi sudah ya. Ini ada lemak sederhana, Bapak tidak terlalu bahas. Kemudian yang lemak gabungan itu juga tidak terlalu Bapak bahas, nanti silahkan nanti kalian baca sendiri. Kemudian turunan lemak, ini ya, bisa kalian baca sendiri. Ada steroid merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin siklik ya. Steroid terdapat pada protoplasma sel hewan. Nah, itu tadi yang lemak. Sekarang yang ketiga, selain karbohidrat dan lemak itu ada protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks. Protein mempunyai dua peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Ini rumus senyawa protein, bisa dilihat. Adapun keterangannya ada di bawahnya. Kita lanjut saja. Nah, di sini protein sederhana. Contohnya adalah protein albumin yang terdapat di dalam darah ya. Di dalam darah itu ada albumin dan ada globulin. Ini albumin ini biasanya kalau Bapak praktikum di urin, apabila nanti di dalam urin terdapat albumin, itu menandakan ginjal kita sudah mulai rusak ya. Itu. Kemudian protein gabungan, contohnya adalah glikoprotein, ada nukleoprotein, ada lipoprotein, ada kromoprotein. Ini hampir sama dengan lemak tadi, ada lemak gabungan, protein juga ada protein gabungan. Nah, ini asam nukleat. Asam nukleat itu adalah inti daripada setiap sel, itu ada RNA dan ada DNA, ada basapurin dan ada basapirimidin. Kemudian perbandingannya DNA dan RNA bisa kalian ambil langsung ya. Bapak tidak terlalu bahas. Kemudian struktur dan fungsi sel. Nah, di sini ada dua sel ya, berdasarkan ada tidaknya membran inti. Jadi berdasarkan membran intinya, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel yang dia eukariotik atau sel yang memiliki membran inti, dan sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Apa contohnya? Contohnya kalau yang eukariotik itu adalah hewan-hewan atau makhluk hidup tingkat tinggi. Contohnya di situ ada hewan, ada tumbuhan, dan ada beberapa jenis jamur dan protista. Sedangkan yang prokariotik itu beberapa diantaranya adalah bakteri ya, dan alga hijau yang masuk ke dalam jenis protista. Ini ada beberapa di plus minusnya, membran, nukleus dan seterusnya. Ada yang plus kalau dia negatif berarti dia tidak ada, sedangkan yang positif berarti dia ada. Nah, di situ perbedaannya adalah prokariotik berarti apa? Makhluk hidup ini dia masih sangat sederhana, sedangkan eukariotik sudah mulai kompleks. Kemudian kita bahasan terakhir untuk hari ini itu adalah struktur sel. Bapak hanya akan tampilkan, sedangkan bagian-bagian dan fungsinya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ini ada bagian-bagian dari struktur sel hewan.
Bisa dilihat bentuk struktur sel hewan itu dia biasanya berbentuk sedikit lebih bulat lonjong, di mana karakteristiknya dia tidak memiliki ataupun hanya memiliki membran sel dan tidak memiliki dinding sel yang sangat kuat seperti pada tumbuhan. Itu yang paling nyata. Jadi ketika kita memegang kulit kita, maka dia terasa lembut. Nah, itu untuk sel hewan. Nanti akan kita bahas, Bapak hanya menampilkan tayangan awal saja. Kemudian yang struktur sel tumbuhan itu dia bentuknya bulat tapi terdapat sekat-sekatnya lagi ya. Nah, di dinding selnya dia sangat terlihat sekali perbedaannya. Dia memiliki dinding sel, maka ketika kita pegang kulit dari kayu, dia sangat keras, tidak seperti pada sel hewan. Ya, sel hewan yang ini tadi ya, sel hewan itu sangat lembut. Kalian bisa pegang kulit kita sendiri, itu lembut. Sedangkan yang ini, dia tidak lembut, tapi dia keras. Nah, ada beberapa bagian yang dia berbeda. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari, kemudian diulang-ulang agar supaya kalian paham dengan materi terkait dengan komponen kimiawi dari sel. Oke, Bapak Heri, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.